Rumor transfer Marco Arnautovic merapat ke Manchester United dipastikan berakhir lebih cepat. Manchester United memutuskan mundur dari perburuan striker Bologna tersebut. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut Arnautovic setelah mereka mendapatkan banyak sekali email protes mengenai transfer Arnautovic. Arnautovic memang punya rekam jejak yang kurang baik. Ia sempat terjerat kasus rasisme. Para fans MU menilai seorang rasis seperti Arnautovic tidak cocok dengan filosofi dan nilai-nilai yang dijunjung MU. Jadi United memutuskan untuk mencabut tawaran mereka untuk Arnautovic. Selain karena banyaknya protes yang dilancarkan para fans, Manchester United mundur setelah Bologna memperumit transfer Arnautovic. Seluruh elemen Bologna memutuskan untuk menolak transfer Arnautovic ke Manchester United karena mereka menilai Arnautovic adalah pemain yang sangat krusial bagi tim mereka. Jadi mereka tidak mau bernegosiasi dengan Manchester United untuk transfer sang striker. Mereka bahkan menolak mentah-mentah tawaran yang masuk dari MU. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyarankan kepada Erik ten Hag untuk memulangkan Danny Welbeck dari Brighton. Manchester United sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah nama penyerang. Ada mantan pemain Benfica Darwin Núñez. Akan tetapi MU kemudian ditikung oleh Liverpool. Belakangan ini United disebut berminat mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Salzburg. Akan tetapi mereka kembali ditikung, kali ini oleh RB Leipzig. Manchester United kemudian dikaitkan dengan Marco Arnautovic. Kabarnya pemain asal Austria itu siap cabut ke MU. Tapi Bologna menolak melepas striker 33 tahun itu. Usaha Manchester United yang terus kesulitan mendatangkan striker baru ini tampaknya membuat Rio Ferdinand gemas. Ia kemudian mencoba untuk membantu Setan Merah. Ia memberikan saran kepada MU agar memboyong Danny Welbeck saja. Apalagi sebelumnya striker Inggris itu tampil apik di laga pekan pertama Premier League 2022-2023 ini melawan Manchester United. Rio Ferdinand kemudian mengatakan bahwa hadirnya Danny Welbeck jelas akan memberikan banyak keuntungan bagi Manchester United. Ia jelas akan membantu meringankan beban kerja Cristiano Ronaldo. Selain itu, jika bermain ia bisa membantu Bruno Fernandes, sebab Danny Welbeck akan bisa membantu membuka ruang untuk dimanfaatkan pemain Portugal tersebut. Pakar sepak bola Inggris Andy Mitten punya teori mengapa carut-marut transfer Frenkie de Jong. Ia meyakini gelandang Barcelona itu akan menjadi bagian dari Manchester United di musim panas ini. Kepada Talk of the Devil Podcast, Andy Mitten mengatakan bahwa Manchester United masih terdepan dalam proses transfer Frenkie de Jong. Ia menilai United tidak cukup bodoh untuk menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan untuk mengejar pemain yang tidak mau bergabung dengan mereka. Lebih lanjut, Andy Mitten juga mengatakan bahwa Manchester United saat ini sedang mengebut proses transfer Frenkie de Jong ke Old Trafford. Ia menilai bahwa United dalam waktu dekat ini akan membungkus transfer Frenkie de Jong dari Barcelona. Klub-klub Liga Inggris dikenal sering memberikan gaji mahal kepada pemainnya. Alhasil mereka mampu menarik bintang-bintang terbaik sepak bola dunia untuk datang dan bergabung. Berikut ini 4 bintang teratas Premier League dengan upah mingguan tertinggi saat musim 2022-2023 ini dilansir oleh Capology. Siapakah saja mereka? Cristiano Ronaldo jelas menempati urutan pertama dalam daftar pemain Premier League dengan gaji tertinggi. Manchester United diketahui memberikan gaji sekitar 515.000 pound sterling per pekan atau sekitar 9,2 miliar rupiah untuk Ronaldo hingga 2023 mendatang. Dalam urutan kedua, Kevin De Bruyne bisa dibilang merupakan otak dari permainan Manchester City. Bukan hanya mengatur tempo permainan, Kevin De Bruyne juga bisa memberikan assist ataupun gol jika diperlukan oleh timnya. Maka dari itu The Citizen bersedia untuk membayarnya dengan gaji mahal. Manchester City membayar sebesar 400.000 pound sterling atau sekitar 7,1 miliar rupiah per pekan pada pemain asal Belgia tersebut. Bayaran tinggi itu dibalas dengan performa konsisten Kevin De Bruyne. Pemain ketiga, Erling Haaland.
Pemain asal Norwegia ini menerima kontrak dengan gaji 375.000 pound sterling atau sekitar 6,7 miliar rupiah per pekan. Erling Haaland menjadi pemain dengan gaji tertinggi ketiga di Premier League. Menariknya, dia baru berusia 22 tahun. Urutan keempat, David De Gea meraup pendapatan 375.000 pound sterling atau setara 6,7 miliar rupiah per pekan dari MU. Nominal ini mendapatkan pemain asal Spanyol itu sebagai penjaga gawang dengan bayaran tertinggi di Premier League. Manchester United mulai tancap gas di sisa bursa transfer musim panas 2022. Terbaru, United dilaporkan sedang mengejar jasa Guido Rodriguez dari Real Betis. Menurut laporan AS, Manchester United kini berburu gelandang bertahan baru karena mereka tidak punya gelandang bertahan murni di tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Erik ten Hag sangat tertarik untuk merekrut Guido Rodriguez di musim panas ini. Semenjak bergabung dengan Betis, ia menunjukkan performa yang stabil dan apik. Alhasil, ia juga diandalkan di timnas Argentina. Melihat performa yang ciamik itu, Erik ten Hag berencana untuk merekrut gelandang 27 tahun tersebut di musim panas ini. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mengamankan jasa Rodriguez di musim panas ini. Dengan sisa kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 20 juta euro saja di musim panas ini. Ada gosip baru beredar mengenai aktivitas transfer Eric Bailly. Bek Manchester United itu dilaporkan menarik perhatian salah satu klub Liga Prancis di bursa transfer musim panas ini. Dilansir GFFN, Bailly punya opsi baru untuk masa depannya. Ia mendapatkan tawaran untuk bermain di Liga Prancis di musim depan. Menurut laporan tersebut, klub yang meminati Eric Bailly itu adalah AS Monaco. Raksasa Liga Prancis itu sangat tertarik merekrut sang bek di musim panas ini. Tim asal Monte Carlo itu butuh bek tengah berpengalaman dan teruji karena mereka ingin menjadi penantang gelar juara Liga Prancis yang serius di musim depan. Philippe Clement, manajer baru AS Monaco, sangat terkesan dengan rekam jejak Eric Bailly. Jadi ia ingin merekrut sang bek di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa AS Monaco tidak main-main dalam upaya merekrut Eric Bailly di musim panas ini. Monaco menyiapkan tawaran peminjaman terlebih dahulu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman akan ada klausul pembelian permanen untuk sang bek. AS Monaco berharap tawaran mereka itu bisa diterima manajemen MU sehingga Eric Bailly bisa langsung bergabung dengan tim mereka. Sebuah kejadian kocak mewarnai laga Manchester United versus Brighton. Kapten Harry Maguire rupanya salah menempati posisi di lorong menuju lapangan. Seperti biasa, sebelum berjalan ke lapangan, para pemain lebih dulu berbaris rapi di lorong stadion. Harry Maguire sebagai kapten tim pun berdiri di barisan paling depan. Maguire dengan santai duduk di sisi kanan lorong. Rupanya menurut David De Gea ini merupakan sisi yang salah. Harusnya skuad Manchester United berbaris di sisi kiri. Harry Maguire pun kemudian mengajak kapten Brighton itu untuk bertukar sisi seperti yang sudah diingatkan David De Gea. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap kejadian kocak di Old Trafford ini. Berikut beberapa di antaranya. Manchester United dipermalukan Brighton di laga pembuka Liga Inggris 2022-2023. Di laga kedua kontra Brentford, MU didesak memainkan Cristiano Ronaldo sejak awal. Di pertandingan kedua akhir pekan ini, Manchester United akan bertandang ke Brentford. Mantan bek top MU Rio Ferdinand meminta agar Ten Hag menurunkan Cristiano Ronaldo menjadi starter, bertandem dengan Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Buat seorang pemain, hal terburuknya adalah duduk di bangku cadangan baru masuk. Seseorang yang tidak bugar, Anda menjadikan dia sebagai starter dan Anda bilang kamu akan main 45 menit. Dan lakukan apa yang kamu lakukan, kata Ferdinand. Man United tidak berpikir untuk melepaskan dia sekarang. Dari mana mereka akan mendapatkan 24 gol? Itu tidak pernah menjadi sebuah pertanyaan. Mainkan dia jadi starter. Ya ampun, seorang Ronaldo yang hanya 50% bugar. Anda bertaruh untuk dia dibandingkan pemain manapun di tim. Saya akan memainkan Ronaldo di depan, Rashford di kiri, dan Sancho di kanan. Simpul dia.
Cristiano Ronaldo tercatat mencetak 1 gol untuk MU dalam 2 pertemuan melawan Brentford pada musim lalu. Meski begitu, Ronaldo mencetak gol tersebut di Old Trafford. Manchester United nampaknya masih kesemsem dengan sosok Sergej Milinkovic-Savic. Setan Merah dilaporkan akan sekali lagi mencoba merekrut gelandang Lazio itu di musim panas ini. Menurut laporan The Telegraph, Manchester United kini kembali melirik Milinkovic-Savic karena mereka gagal mendaratkan Frenkie de Jong. Menurut laporan tersebut, bahwa transfer Milinkovic-Savic di musim panas ini tidak akan mudah dilakukan. Pihak Lazio dilaporkan ogah berpisah dengan sang gelandang karena mereka kesulitan mencari pemain yang kualitasnya sekaliber Milinkovic-Savic. Jadi Lazio akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sang gelandang di musim panas ini. Manchester United dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk Milinkovic-Savic dalam waktu dekat ini. Mereka akan memberikan tawaran sekitar 60 juta euro ke Lazio. Tawaran ini diklaim cukup untuk memboyong pemain timnas Serbia tersebut.